Kali ini, kita akan membahas sebuah revolusi dalam dunia kesehatan. Coba deh bayangin, gimana kalau rutinitas tusuk jari yang menyakitkan buat jutaan penderita diabetes itu bisa jadi masa lalu? Gimana kalau semua itu bisa digantikan hanya dengan satu foto mata? Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa besar terobosan ini, kita harus ngerti dulu nih masalah apa sih yang mau diselesaikan. Jadi, kita mulai dari akarnya dulu ya. Gini, diabetes itu bukan lagi sekedar penyakit. Ini udah jadi epidemi global. Dan skala masalah yang masif inilah yang memaksa kita, mau nggak mau, untuk nyari solusi yang benar-benar baru. Sekarang juga. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semuanya. Ini bukan cuma soal tantangan ilmiah loh, tapi sebuah pertanyaan yang punya potensi buat mengubah kualitas hidup jutaan orang. Inilah yang jadi api semangat para peneliti di seluruh dunia. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah cerminan krisis kesehatan global yang nyata. Dengan skala sebesar ini, metode pemantauan yang ada sekarang jujur aja udah nggak cukup lagi. Kita butuh pendekatan yang sama sekali berbeda. Bahkan ya, teknologi paling canggih sekalipun kayak CGM yang bisa kasih data terus-menerus, ternyata tetap aja nggak menyelesaikan masalah intinya. Prosesnya yang masih invasif dan biayanya yang selangit, itu jadi beban psikologis dan finansial yang luar biasa. Jadi, seruan untuk metode yang benar-benar non-invasif itu makin kencang. Jadi, kok bisa jawabannya ada di mata? Ajaib kan? Yuk kita bedah sains keren di balik inovasi ini. Nah, ini dia konsep kuncinya, oculomics. Jadi gini, retina itu adalah satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya tempat di tubuh kita di mana kita bisa ngintip pembuluh darah dan serabut syaraf secara langsung, tanpa perlu operasi. Ini yang bikin mata kita jadi kayak jendela super canggih buat melihat kondisi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Percaya deh, membangun AI kelas medis itu bukan main-main. Prosesnya luar biasa ketat. Dimulai dari ngumpulin data gambar yang super banyak dan beragam. Terus, model AI-nya dilatih kayak otak super buat ngenalin pola-pola penyakit, sampai akhirnya diuji habis-habisan di dunia nyata. Tiap langkah ini penting banget buat mastiin keamalannya dan akurasinya. Oke, sekarang waktunya kita bedain mana yang cuma hype dan mana yang udah jadi kenyataan. Mari kita lihat apa aja sih yang udah disetujui dan dipakai di rumah sakit saat ini. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah ya. Sistem-sistem yang Anda lihat di daftar ini semuanya udah dapat lampu hijau dari FDA. Itu loh Badan Regulasi Obat dan Makanan di Amerika yang super ketat. Artinya, teknologi ini udah mapan dan beneran dipakai di lapangan. Dan lihat deh angka ini bukti nyata dampaknya di dunia nyata. Kita nggak lagi ngomongin sebatas makalah riset, tapi sebuah praktek klinis yang adopsinya meroket, naik sekitar 80% setiap tahunnya. Luar biasa. Jadi, poin yang krusial banget buat dicatat adalah ini. Peran teknologi ini sekarang adalah buat nyortir pasien secara efisien. Jadi dia bisa nentuin, oke pasien ini perlu ketemu spesialis, pasien ini aman. Ini secara dramatis ngebantu banget ningkatin akses dan efisiensi layanan kesehatan. Nah, dari yang udah terbukti sekarang, yuk kita lompat ke riset paling mutakhir. Gimana caranya memperkirakan kontrol gula darah jangka panjang langsung dari satu foto? Jadi, studi-studi independen terbaru nunjukin kalau AI ini bisa nebak kadar gula darah jangka panjang dengan akurasi yang solid. Nah, metrik yang dipakai itu namanya AUC, atau Area Under the Curve. Gampangnya gini, bayangin tes yang sempurna itu nilainya 1. Kalau cuma nebak-nebak acak, nilainya 0,5. Jadi dapat skor antara 0,81 sampai 0,86 itu nunjukin performa yang kuat banget untuk sebuah alat screening. Nah, ini disclaimer pentingnya. Walaupun kemampuannya hebat, teknologi ini sekarang diposisikan sebagai alat pra-screening. Tujuannya adalah buat nangkep individu-individu yang berisiko tinggi, bukan buat menggantikan tes lab yang jadi standar emas untuk diagnosis. Perbedaan ini vital banget ya. Jadi jangan salah paham. Untuk memetakan risiko di populasi besar, keren banget. Tapi untuk nentuin keputusan terapi harian, misalnya nyesuaiin dosis insulin, tentu belum bisa. Penegasan ini penting banget buat tahu posisi teknologi ini di dunia klinis sekarang. Oke, jadi apa aja hambatannya? Terus, teknologi ini mau dibawa kemana dalam beberapa tahun ke depan? Mari kita intip peta jalannya. Tentu aja, jalannya nggak mulus-mulus amat. Ada banyak tantangan, mulai dari masalah teknis kayak kualitas gambar yang beda-beda, tantangan etis kayak kemungkinan algoritma ini punya blind spot di populasi tertentu, sampai urusan regulasi dan ekonomi. Semua ini harus diatasi bareng-bareng. Peta jalan ini nunjukin perkembangan yang sangat realistis dan bertahap. Dari yang tadinya alat khusus di klinik,
terus jadi fitur di aplikasi kesehatan, sampai akhirnya jadi fitur standar di smartphone kita. Intinya, teknologi canggih ini bakal datang langsung ke genggaman kita. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin mind-blowing. Potensinya itu jauh lebih besar dari sekedar diabetes. Teknologi yang sama ternyata bisa memprediksi resiko penyakit jantung, anemia, bahkan usia biologis kita. Mata kita ini benar-benar jendela menuju kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi, kesimpulannya, perjalanan dari pemantauan yang serba invasif ke screening non-invasif yang bisa diakses semua orang, itu bukan lagi impian masa depan yang jauh. Pergeseran paradigma ini sedang terjadi, sekarang di depan mata kita. Pemikiran penutup ini benar-benar merangkum potensi transformatif dari teknologi ini. Sebuah masa depan di mana kesehatan preventif bisa diakses oleh semua orang, mungkin saja akan dimulai hanya dengan melihat ke dalam mata kita sendiri. Semoga paparan kali ini bisa menambah value kepada semuanya. Tetaplah curious, tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.